Dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang dua kosakata, izinkan saya untuk membacakan komentar dari warganet Indonesia. Izin mohon maaf, apakah kuping saya yang konslet ya dalam pengucapan kata puisi? Oke, saya menyebutkan puisi ya. Mas Pri mengucapkannya dengan puisi, bukan puisi. Ini sebagaimana orang Molades mengucapkan kata melalui, menyertai, dan lain sebagainya. Mohon maaf dan koreksi. Sekarang kita akan berbicara tentang kosakata pertama, yaitu saya menyebutkan puisi, orang lain bisa menyebutkan puisi. Nah, itu memang kebiasaan saya mengucapkan puisi ya, walaupun mungkin seharusnya puisi, bukan puisi. Jadi tidak dipisahkan secara jelas antara huruf U dengan huruf I. Jadi harusnya puisi, bukan puisi ya. Mari kita melihat apakah puisi, UI-nya itu sebagai diftong. Ya, kita mengetahui diftong itu adalah dua huruf vokal digabung menjadi satu. Apakah memang itu yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau penyebutan huruf U dan I-nya itu terpisah, tapi tidak terpisah dengan tegas, seperti saya mengatakan puisi. Seharusnya puisi. Baik, mari kita melihat apa yang tertulis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman bisa melihat sendiri, huruf U dengan I-nya itu terpisah. Jadi puisi, bukan puisi. Ya, kalau puisi itu berarti UI-nya sebagai diftong. Apa itu puisi? Ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Bait atau bait? Nah, itu lagi. Gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Nah, kalau kita merujuk kepada apa yang dituliskan oleh warganet Indonesia, di mana beliau menuliskan bahwa saya menyebutkan puisi. Dan sebenarnya apa yang beliau tuliskan itu sama persis dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Puisi. Hanya dalam penyebutannya mungkin tidak dijelaskan antara huruf U dengan I-nya itu. Jadi sebelum ini saya menyebutkan puisi, jadi yang benar adalah puisi. I-nya itu tidak ditekan. Cukup menarik ya kalau kita bicara tentang bahasa. Nah, apakah penyebutan saya itu sama dengan cara warga Molades yang menyebutkan melalui, menyertai gitu ya? Menurut saya ini sebuah penyederhanaan yang tidak sama. Mengapa? Karena puisi ya, huruf I-nya di tengah, sedangkan contoh yang diberikan, yang beliau mengatakan bahwa penyebutan saya seperti warganet Molades, menyertai, melalui gitu ya, itu tidak terlalu tepat. Mengapa? Karena I yang disebutkan itu adalah I yang di akhir, bukan I yang di tengah. Saya terima kritikan tersebut, dan saya harus mengucapkan terima kasih. Kadang-kadang kita sebuah kebiasaan yang sebenarnya itu tidak tepat secara bahasa ya, walaupun secara pengucapan ya, huruf per huruf di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang puisi. Hanya dalam penyebutannya nanti menjadi puisi, bukan puisi ya. Dan konteksnya itu berbeda dengan diftong.
di mana diftong itu selalu ada di akhir ya, misalkan melambai, pantai, bukan lambai, bukan pantai. Nah, itu yang terjadi dengan warganet Maledes, di mana mereka mengucapkan menyertai, melalui, ya, bukan menyertai, bukan melalui. Berbicara tentang kosakata puisi, ya, saya mengatakan puisi ya, bukan puisi. Ya. Kosakata puisi itu sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dan bahasa Belanda itu sebenarnya asalnya dari bahasa Latin. Nah, bagaimana penyebutan yang benar? Puisi. Nah, ada pertanyaan menarik dari salah seorang warganet Indonesia. Kata puisi serapan dari bahasa Belanda. Ya, seperti teman-teman lihat tadi bahwa puisi itu dari poesi. Kalau orang Maledes kira-kira mengenal istilah itu dari mana ya Pak D? Apakah ada kosakata puisi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Nah, pertanyaannya itu adalah dari mana mereka mengambil kosakata puisi itu? Sedangkan mereka kan jajahan Inggris. Kalau jajahan Inggris, mereka harus mengambilnya sebagai poem atau poetry, bukan puisi, ya. Nah, teman-teman coba perhatikan ya, bagaimana cara penulisan puisi dari dua kamus yang berbeda ini. Teman-teman bisa perhatikan ya, penulisan kosakata puisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf U dengan I-nya terpisah. Tapi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, itu U dengan I-nya menyatu. Sekali lagi, terima kasih kepada warganet Indonesia yang telah memberikan koreksi tentang bagaimana saya mengucapkan kosakata puisi, bukan puisi. Tapi sekali lagi bahwa kalau menganalogikan itu sama dengan menyertai, dengan melalui, itu menjadi hal yang berbeda. Baik, kosakata berikutnya yang ingin saya bicarakan itu adalah berdasarkan komentar dari warganet Indonesia. Pak D, mumpung bulan puasa. Sebenarnya sama dengan puisi tadi, yaitu huruf I-nya diganti dengan huruf A. Bahas kata puasa dong. Kan mereka anti banget sama Hindu. Sekalian aja dipanasin apa mereka tahu asal kata puasa itu dari upawasa, dari budaya Hindu. Katanya mereka kan nggak lewat fase Hindu dan langsung ke Islam. Kok ikutan pakai kata puasa? Juga bukan langsung serap dari Arab, yaitu saum. Kata puasa berasal dari bahasa Sanskerta, upavasa. Dan secara harfiah berarti berdiam dekat dengan yang suci, mendekatkan diri secara spiritual. Dalam praktik Hindu dan Buddha kuno, istilah ini berarti menahan diri dari makan sebagai disiplin religius. Dan kalau kita berbicara tentang kosakata dari bahasa Sanskerta, itu terlalu banyak pengaruh bahasa Sanskerta dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kosakata surga, neraka, bahasa, puasa, itu semua dari bahasa Sanskerta. Swarga, naraka, basa, upavasa. Bahkan kosakata merdeka itu juga sebenarnya dari bahasa Sanskerta, yaitu mahardika. Dan bahkan kosakata suara itu juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu suara. Jadi suara mahardika menjadi suara merdeka. Puasa, nah perhatikan penulisannya, itu tidak dinyatakan sebagai diftong. Jadi U dengan A-nya terpisah, sama dengan puisi tadi. Puasa meniadakan makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja, terutama bertalian dengan keagamaan. Kemudian yang kedua, menurut Islam, salah satu rukun Islam berupa ibadah menahan diri atau berpantang makan minum dan segala yang membatalkannya, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, saum. Apakah ada kosakata puasa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Oh, ada dong. Kan mereka itu Islamnya itu lebih baik ketimbang Indonesia, ya. Mari kita baca bersama. Perbuatan menahan diri daripada makan dan minum dengan sengaja untuk sesuatu maksud tertentu. Tidak disebutkan itu sebagai Islam ya. Perbuatan menahan diri daripada makan dan minum di antara waktu matahari naik hingga jatuh dalam agama Islam. Kalau teman-teman perhatikan, dua definisi ini itu sama dengan yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana definisi yang pertama itu tidak harus berkaitan dengan agama Islam, namun yang kedua itu berkaitan dengan agama Islam.
Yang menarik, kalau teman perhatikan, itu ada definisi puasa menurut bahasa Indonesia. Puasa yang diwajibkan puasa Ramadan. Maksud lo apa menuliskan itu sebagai kosakata bahasa Indonesia? Ada. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itulah definisi puasa. Kita bisa membaca bersama. Nggak ada disebutkan puasa Ramadan, itu nggak ada dalam definisi kosakata puasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang menarik teman-teman, kalau kita melihat definisi puasa dari Kamus R.J. Wilkinson tahun 1908, di mana kamus ini menjadi kamus rujukan utama Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Di sana tertulis dengan jelas, itu bahasa Sanskerta, puasa. Dan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, sudah dihilangkan tulisan Sanskerta. Mengapa? Malu. Sanskerta itu berkaitan dengan Hindu, Buddha. Seperti yang saya sebutkan tadi, surga, neraka, bahasa, puasa, merdeka, suara, itu adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu sangat berkaitan dengan Hindu dan Buddha. Kenapa? Kalian masih ngotot, kalian masih bersikeras mengatakan, oh kami tidak pernah melalui fase Hindu dan Buddha, kami ini langsung Islam. Nah, kalau kalian langsung Islam, mengapa kosakata surga, neraka, bahasa, puasa, suara, merdeka, kalian masih gunakan sampai sekarang? Katanya tidak pernah melalui fase Hindu dan Buddha. Jujurlah padaku, jika kau tak lagi suka. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah!